Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas contoh kasus dari uji 2 rata-rata ya. Ini contoh kasus yang ketiga dalam video saya. Oke, misalkan ada kasus seperti ini. Dalam suatu studi tentang kadar nikotin 2 jenis rokok diperoleh data berikut. Jadi ini kita membandingkan kadar dari 2 jenis rokok ya, membandingkan nikotinnya. Untuk rokok A itu diambil ukuran sampelnya 50. Dari 50 tadi diperoleh rata-rata 2,61 kadar nikotinnya ya. Kemudian deviasi bakunya adalah 0,12. Untuk rokok B itu ukuran sampelnya 40. Kemudian rata-ratanya itu 2,38. Untuk deviasi bakunya adalah 0,14. Studi tersebut bertujuan untuk melihat apakah selisih nikotin dari kedua jenis rokok tersebut adalah 0,2. Bagaimana kesimpulan studi tersebut jika diambil alfanya 0,05? Oke, penyelesaiannya yang pertama kita ada 7 langkah ya kemarin. Yang pertama adalah menentukan H0 dan H1 dulu. Untuk H0 H1 kita cermati dari pertanyaan ya. Pertanyaannya di sini, apakah selisih nikotin kedua jenis rokok tersebut itu adalah. Nah, ini kan adalah berarti nanti hipotesisnya tipe A sama dengan tidak sama dengan mu1 min mu2 itu sama dengan 0,2, yang artinya apa? Selisih nikotin kedua jenis rokok tersebut adalah 0,2. Kemudian yang H1-nya itu adalah tidak sama dengan 0,2. Selisih nikotin kedua jenis rokok tersebut tidak sama dengan 0,2. Oke, selanjutnya itu adalah taraf signifikansinya ya. Alfanya di sini adalah 5% sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga itu statistik uji yang digunakan. Ini kan N lebih besar dari 30 semua ya. Tadi kan diambil sampelnya 50 sama 40. Oleh karena itu N-nya lebih besar daripada 30 semuanya. Oleh karena itu deviasi baku dari sampel dianggap deviasi baku dari populasi. Artinya apa? Nanti berarti populasi normal kemudian karena deviasi baku populasi diketahui kan artinya variansi juga diketahui ya. Variansi populasi atau sigma kuadratnya diketahui.
dan tidak sama ya. Tadi yang satu adalah 0,12 dan yang satu dikuadratkan dan yang satu 0,14 dikuadratkan. Berarti mu 1 kuadrat tidak sama dengan mu 2 kuadrat. Oleh karena itu nanti kita statistik ujinya itu pakai uji Y ya. Pakai uji Y di mana rumusnya Z itu sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0. D0 nya ini adalah selisih atau pembeda ya. Kalau dalam kasus ini tadi kan selisihnya mu1 dikurangi mu2 itu sama dengan 0,2 selisih awalnya. Kemudian akar variansi 1 kuadrat dibagi N1 plus variansi 2 kuadrat dibagi N2. Nanti kita akan bandingkan dengan tabel normal baku ya. Keempat, komputasi. Untuk komputasi tinggal dimasukkan ke rumus aja ya. Tadi X1 barnya berapa? X1 bar sama X2 bar 2,61 dan 2,38. 2,61 dikurangi 2,38 dikurangi 0,2 D0 nya, kemudian akar dari variansi 1 0,12 dan 0,14 ya. 0,12 kuadrat dibagi yang satunya 50 0,14 ya tadi 4 kuadrat dibagi 40. Nanti akan ketemu hasil di sini 0,03 dibagi akar 0,0000778. Hasilnya itu adalah 1,075. Selanjutnya kita menuliskan daerah kritis. Untuk daerah kritis kalian perlu perhatikan H0H1-nya ya. Di sini H0H1-nya itu adalah sama dengan tidak sama dengan. Otomatis nanti daerah kritisnya itu adalah dua sisi ya. DK sama dengan Z sedemikian sehingga Z kurang dari Z1 min alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Untuk nilai Z1 min alfa per 2 ini nilainya sama dengan negatif dari Z alfa per 2 ya. Maka saya tuliskan Z kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Negatif Z alfa per 2 0,05 dibagi 2 0,025 atau Z lebih besar dari Z 0,025. Seperti itu. Untuk nilai Z alfa 0,025 kan kalian untuk pertemuan sebelum-sebelumnya sudah dibahas. Itu kalian bisa lihat di tabel normal baku, ketemunya nanti adalah negatif 1,96. Berarti di sini Z demikian sehingga Z kurang dari negatif 1,960 atau Z lebih besar dari
langsung ya, 1,960. Kemudian kalian untuk memperjelas di gambar daerah kritis, anggap saja ini simetris ya. Di sini 0, kemudian di sini 1,96, di sini 1,96. Daerah kritisnya berarti di sini ya. Ini di sini kan ini lebih dari 1,960, berarti ke kanan, ini ke kiri karena dia kurang dari negatif 1,96. Setelah itu keputusan uji ya, yang ke-6. 6 Z observasi itu yang Z hitung ini ya, 1,075 itu letaknya di mana? Letaknya kan di sini ya. 1,075 berarti di sini. Ini adalah Z obs 1,075. Ini kan dia tidak masuk daerah kritis ini ya. Berarti dia di sini bukan elemen dari daerah kritis, kan di luar daerah kritis. Oleh karena itu H0 diterima. Nah, H0 diterima, H0 diterima. Ini H0 diterima, berarti kita kesimpulan pakai yang H0. Karena H0 diterima ya. H0 diterima berarti selisih nikotin kedua jenis rokok tersebut adalah 0,2. Kesimpulannya keliru. Selisih nikotin kedua rokok tersebut adalah 0,2. Selesai, mudah bukan ya?